Soliha. Saya mahasiswa Prodi D3 Farmasi dari Universitas Pelita Harapan bersama teman-teman saya. Saya Sabinalia. Saya Rasalia Fidelia Salikin. Saya Diana Dwi Skarsari. Saya Pamela Tulaini. Jadi kami sedang melakukan proyek untuk UAS dan kami akan membuat makalah yang berkaitan dengan etika penggunaan skincare dan kalau dalam farmakologi dan kalahannya ini apakah sudah sesuai atau belum yang bakal kita bahas. Jadi masalah utama yang kita bahas itu bagaimana prinsip halalnya, etika Islam, dan aspek farmakologi dapat dijadikan dasar dalam menilai penggunaan skincare yang berbahan herbal maupun mengandung alkohol, sehingga penggunaannya tidak menimbulkan resiko kesehatan maupun pelanggaran syariat. Jadi kan kami sebenarnya dari kampus yang berbasis Kristen ya dia. Tapi di sini kami mengangkat dalam sudut pandang Islam. Jadi kami di sini mau meminta pandangan dari Abi sebagai tokoh agama yang ada di SMK 9. Kalau langsung mulai ke pertanyaannya, Bi. Boleh, silakan. Iya. Boleh di-break dulu nggak nih? Boleh. Katanya kayak tegang tadi. Udah matang hari awal. Gimana dibuatnya? Iya. Iya, bilang kayak siapa aja sih. Jadi buat ini aja lah, biar nanti kita ini bawa materinya kan. Ibaratnya sebenarnya materinya sih saya juga mikir nih, ini materi lumayan juga nih, karena kan hal-hal yang sifatnya baru gitu ya. Terus sudut pandang Islam, sebenarnya kan Islam itu hadir untuk memberikan kemaslahatan gitu, atas hal-hal yang berkaitan dengan, kan ada dua katakan dua jalan. Jalan vertikal, yaitu di mana manusia berhubungan langsung kepada Tuhannya dalam ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang memang sudah ditentukan syariatnya. Dan ada juga yang ibadah itu berhubungan dengan manusia atau dengan makhluk yang lainnya, itu disebut namanya ibadah sosial, termasuk hal yang berkaitan dengan apa yang mau kita bicarain hari ini, yaitu tentang skincare tadi ya. Nah, pandangan Islam itu untuk skincare, bila dilihat secara syar'i atau fikih, itu dipersilahkan atau bahasa agamanya mubah, boleh gitu, boleh silahkan gitu, karena tidak ada unsur apabila tidak ada unsur yang merusak atau kategori fasad ya, atau haram gitu. Ada poin-poinnya sih sebenarnya. Kalau misalnya bagaimana sih skincare itu, pada dasarnya intinya boleh atau mubah, itu intinya, jalannya. Tapi tapi kan dalam Islam kan semua hal alam itu biasanya dianggap baik, termasuk bahan herbal. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap penggunaan skincare yang berbahan dasar herbal? Apakah ada kriteria tertentu agar produk herbal bisa dinyatakan halal atau thayyib dalam penggunaannya? Iya. Skincare herbal itu, kalau skincare sendiri kan tadi mubah, boleh. Nah, gimana kalau skincare herbal? Kembali lagi sesuai dengan ketentuan syariat. Yang pertama, apabila memang produknya itu
halal. Maksud produk halal itu adalah bahan-bahannya itu tidak menggunakan bahan-bahan yang diharamkan secara syariat. Mungkin ada juga kan bahan-bahan yang memang sudah ditentukan, kita ijtihadnya melalui MUI ya, di Indonesia itu Majelis Ulama Indonesia. Ada ketentuan-ketentuan yang memang sudah dipatuakan oleh MUI. Contoh menggunakan salah satunya bahan minyak babi yaitu, terus alkohol yang memang berasal dari industri khamar atau industri minuman keras. Nah, itu mungkin salah satu pandangan Islam untuk kriteria boleh atau tidaknya gitu skincare itu. Apabila ternyata bahan itu mengandung salah satunya mungkin unsur yang diharamkan melalui fatwa MUI, maka jelas produk skincare herbal itu tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam. Selagi itu tidak mengandung unsur haram, maka boleh hukumnya mubah. Boleh ditambahkan yang kedua, selain ada unsur, jangan ada bahan-bahan yang tadi dalam produk itu unsur haram. Abi mau nanya sebelumnya, kalau misal beberapa produk skincare ini mengandung alkohol sebagai pelarut atau pengawetnya di dalam produk skincare ini, apakah otomatis haram atau ada perbedaan hukum tergantung jenis dan kadar alkoholnya? Oh iya, tadi saya katakan ada alkohol itu ya. Nah, gimana kalau misalnya mengandung alkohol? Skincare yang mengandung alkohol itu boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila jenis alkoholnya ini berasal dari produk yang berunsur khamar atau produk yang dari minuman keras. Tapi kalau misalnya memang dia alkohol murni yang memang digunakan untuk salah satu unsur pembuatan produk skincare, itu diperbolehkan. Mungkin kan zaman sekarang banyak yang kayak pengen merawat diri kita, jadi kayak kelihatan cantik atau kayak apa gitu. Nah, tapi kadang tuh bingung antara kebutuhan perawatan dengan batasan kehalalan produk. Jadi bagaimana sih tanggapan dalam Islam untuk cara menyeimbangkan antara menjaga penampilan tapi tetap mengetahui prinsip halal itu? Iya. Sebenarnya sih kita butuh elaborasi antara lembaga pendidikan dengan industri perawatan, sehingga produk yang digunakan ini sesuai dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Kan kebanyakan mereka itu kan konsumennya adalah kalau misalnya SMA, SMK ya kan, nah dia tahu persis gitu, karena dapat binaan dari guru agama. Nah, mungkin yang di kampus juga kan juga dapat pandangan-pandangan tentang skincare itu sendiri. Maka biar tidak ada ketimpangan, salah satu caranya adalah elaborasi yang bisa jadi dibina oleh lembaga pendidikan, oleh Departemen Agama dan perindustrian, sehingga menciptakan nuansa bahwa produk tidak ada keraguan-raguan gitu ya, tidak ada keraguan-raguan dari konsumen terhadap industri kosmetik
kosmetik atau industri apa yang disebutnya itu ya, industri keperawatan. Saya lihat sih ada begini simbol-simbol yang orang sekarang ini cenderung karena paham dia tentang agama. Biasanya ada simbol-simbol yang oh iya gunakan produk yang ada simbol-simbol religinya, misalnya kayak mungkin saya nggak bisa menyebutkan salah satu produknya ini nih karena berbahasa Arab gitu ya. Padahal itu juga belum tentu jadi jaminan gitu kan. Nah, maka dari salah satu yang diharapkan adalah ya kolaborasi ya industrialisasi termasuk produk skincare itu terhadap lembaga pendidikan. Bisa jadi kan ngadain seminar yang memang disponsori oleh industri produk skincare itu sendiri. Dan banyak sekarang ini dai-dai muda yang ganteng, yang cantik, tapi di bawah label. Nah itu lebih menjamin saya rasa pengakuan mereka terhadap. Tapi kalau itu kan udah bilang kalau misalkan kolaborasi kan. Tapi kalau misalkan dari sananya dia emang udah memasukkan itu gimana? Jadi itu butuh salah satu departemen industri departemen industri ya. Iya, BPOM ya. Kan tujuan pribadi kita untuk menggunakan skincare itu kan salah satunya adalah berhias diri, mempercantik diri, dan memunculkan ego gitu kan. Gimana sih pandangan Islam itu? Dan itu memang dianjurkan kita tampil supaya pede, percaya diri, itu dianjurkan dalam Islam. Salah satunya adalah dengan menggunakan skincare itu sendiri. Mempercantik dan merawat diri juga itu dianjurkan dalam pandangan Islam. Cuma yang jadi masalahnya adalah ada yang mungkin beberapa produk yang dia melanggar dari ketentuan syariat Islam. Salah satu yang harus diperhatikan adalah di sini MUI, kemudian kesehatan itu melalui BPOM ya, BPOM dan salah satunya adalah kolaborasi. Kan di pasaran banyak skincare dengan label halal ya, Bi. Nah, tapi belum tentu semuanya kan benar-benar memenuhi standar syariat. Terus gimana cara kita sebagai konsumen yang beragama Islam ini bisa memastikan skincare yang kita pakai benar-benar halal atau baik dari bahan, proses pembuatan maupun sertifikasinya? Pertama, biasanya label atau produk yang berkualitas itu berasal dari industri sebuah industri yang memang bonafit ya, yang ada bukan garan, dan itu harusnya menjadi acuan kita. Boleh nggak nyebutin salah satu produk? Misalnya Wardah kan sudah selain memang BPOM-nya juga jelas, kemudian juga kiprah dalam kolaborasi dengan ini juga dengan Departemen Agama melalui seminar-seminarnya dia menjadi sponsor, itu juga bisa jadi jaminan kita. Oh iya nih, bahwa produk ini adalah halal gitu, produk ini adalah qualified, bagus gitu. Dan banyak lagi yang memang bisa kita jadikan rujukan bahwa ini adalah halal, bahwa skincare ini adalah skincare halal. Yang berarti kita harus tanda tanya kalau memang skincare-nya itu jangan sampai termakan iklan ya, kadang-kadang ini dengan ini harga murah apalagi. Nah ini kita pertama salah satunya adalah ya kita harus berani membayar sedikit mahal dengan memang kualitas dan industri yang memang sudah komitmen dan sudah terjamin. Nah, kalau dalam Islam kan tubuh kita itu dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga. Kalau perawatan kulit juga termasuk bagian dari menjaga amanah tersebut atau enggak? Terus bagaimana batasannya agar tidak berlebihan atau malah menjerumus ke sikap bermegah-megahan dalam penampilan? Iya.
Tadi pandangan Islam itu selain mubah, halal, kemudian suci, ada poin yang memang menjadi dasar kita, yaitu berlebih-lebihan. Tidak boleh berhias diri, merawat diri itu secara berlebih-lebihan. Salah satu contoh berlebih-lebihan itu memang sudah ditentukan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, yang tidak saya sebutkan hadisnya, tapi intisari dari hadis itu menunjukkan bahwa dianjurkan umat Islam itu untuk merawat diri dan tidak boleh berlebih-lebihan sehingga masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Kategori zalim ini ternyata setelah dijelaskan oleh ulama, yaitu dia berindikasi ya merubah jati dirinya. Contoh, perempuan berhias diri sehingga dia menyalahi kodratnya. Itu jadi kodratnya artinya dia menyerupai laki-laki, dan perempuan terutama juga laki-laki kan jarang ya, dulu dia cukup sederhana dalam merawat diri dan menghias diri, tapi sekarang kan karena udah zamannya ada skincare juga yang khusus cowok. Nah silakan, tetapi dengan berlaku jual di sini adalah jangan sampai berlebihan sehingga menyerupai perempuan kayak seperti itu. Nah ada batas-batasnya, makanya dalam skincare itu etikanya adalah satu yang berlebihan, kedua sifatnya hanya sementara, tidak memvalidasi bahwa perawatan itu merubah jati dirinya. Contoh, ada yang semi operasi plastik itu ya, yang dia bahannya itu justru membuat permanen, dan itu tidak boleh. Jadi sifatnya tidak memvalidasi, tapi dia sifatnya sementara. Ada yang bikin glowing kan, nah bikin glowing itu silakan gitu, untuk mempede, untuk menambah percaya diri, karena itu memang sifatnya sementara. Tapi mau izin menambahkan, bagaimana menurut pandangan Islam terhadap penggunaan produk skincare berbahan herbal, tapi diketahui nih bahwa di bahan tersebut ini mengandung hal yang berbahaya, tapi dia tetap memilih produk itu tuh demi hasil instan, itu bagaimana? Iya. Kembali tadi hadis yang sudah saya tingkatkan, jangan sampai kita terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Zalim ini artinya orang-orang yang menganiaya dirinya atau orang lain. Nah, termasuk hal tersebut gitu. Kita punya batasan-batasan dalam tanda kutip sederhana, itu adalah mengetahui batasan-batasan diri kita dan produk yang kita pakai. Kalau kita melanggar, berarti kita bukan lagi orang-orang yang dia melaksanakan syariat Islamnya dengan benar, tapi masuk ke dalam kategori orang yang melanggar ketentuan syariat atau dimasukkan dalam golongan orang-orang yang zalim. Itu artinya dia menganiaya diri sendiri. Sebenarnya produk yang bersih, yang bagus, yang halal itu 90% itu ada di kita. Nah, logikanya kenapa kita mengambil dalam kita yang malah merusak seperti itu. Ini ada pertanyaan yang lagi. Ini dalam Islam niatkan menjadi dasar diterimanya. Dan sebenarnya setiap ibadah yang memang diajarkan dalam agama Islam itu mengandung dua unsur tadi. Yang pertama adalah moralitas atau itu, yang kedua adalah dohirnya gitu. Jadi itu adalah kita termasuk kebersihan diri, kebersihan lingkungan gitu. Nah, kembali
sifatnya menuntun bukan menuntut. Tidak ada tuntutan, tapi ada tuntunan itu dalam bahasa umumnya lah ikhlas. Tidak ada paksaan dalam beragama gitu. Siapapun itu dikembalikan kepada pribadinya masing-masing gitu. Kecuali kalau dia sudah melakukan perilaku yang merusak orang lain. Kalau untuk yang diri sendiri dikembalikan. Oh ini sudah ada rambu-rambunya, ini sudah ada tuntunannya, bukan tuntutannya. Kalau kita berpedoman terhadap apa yang disampaikan oleh agama, maka kita akan bahasanya itu selamat itu damai ya, tenang, dan pasti akan menenangkan. Saya tertarik dengan tadi motor tadi, apa tadi good looking, yes, Gitu, better. Ya gitu. Nah, Islam lebih mengedepankan inner beauty itu. Inner beauty artinya kalau hatinya itu udah cantik, udah otomatis aura itu akan keluar dengan sendirinya dan pastinya secara rohani dia itu akan dituntun gitu, dengan sendiri akan dituntun. Oh iya, dengan ilmu dan hikmahnya dia akan dituntun. Oh inilah yang memang dituntun oleh ini dan harus diikuti, dan ini sesuatu yang dilarang, ada kekuatan moral yang dia tidak mau lakukan itu, yang dijaga seperti itu. Nah kan tadi udah dijawab semua nih pertanyaannya. Ada nggak pesan Abi ke generasi muda atau generasi sekarang? Kalau misal kita tuh mau ikut perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman dan memperdapat diri gitu, tapi itu tetap dalam konteks yang Islam. Jadi prinsip dan kesederhanaan dan kehalalan dalam etika Islam gitu. Ada pesan moral, pesan kepada kita. Ada pesan moralnya buat saya itu adalah saya punya hadis dua, seusia mungkin ya, kedua itu seusia saya mereka saya berikan kebebasan untuk jalan hidupnya, tapi mereka pun tidak mau hidup bebas. Karena apa? Karena mereka sudah dibekali ilmu agama. Nah, oleh karena itu buat yang anak-anak muda sekarang gitu, bahwa pengaruh kehidupan bebas, fisik, atau freelance gitu yang memang sudah menjadi apa namanya, sudah menjadi budaya culture di kita. Demi namanya mengikuti perkembangan zaman, sehingga menabrak budaya, menabrak nilai-nilai keagamaan, dan pada akhirnya akan rusaklah bukan saja diri sendiri, tapi juga akan merusak ya masyarakat, bangsa, bahkan dunia gitu. Jadi dunia maju bukan karena kecanggihan teknologi, tapi dunia maju itu apabila memang anak-anak mudanya mampu mempertahankan etika moralnya dengan ilmu agama dan ilmu kebangsaan. Jadi tumbukan dan nilai keagamaan, jangan pernah bosan untuk terus belajar agama, karena itu dasar kita, dan jaga culture kita bahwa kita adalah bangsa yang cinta akan keindahan. Mereka berboyong-boyong ke negeri kita, ya kan, dengan budaya yang luar biasa, tapi kita
melestarikan. Saya ingat ibu saya ketika dia mandi di sungai yang jernih, kemudian ada batu, kemudian dia petik daun-daunan, kemudian daun-daun itu di apa namanya, digerus ya apa ya dengan batu, lalu dibuat ini skincare kayaknya, apa dibuat apa namanya itu ya. Nah, iya, ingat di usia 65 tahun tidak terlihat kerutan-kerutan gitu. Usia 65 tahun tidak ada kerutan-kerutan, benar-benar natural, benar-benar herbalis gitu ya. Padahal dari bahan yang alami. Itu mungkin yang disebut sederhana, yang sampai meninggalkan budaya dan nilai rezeki memang sudah dikembangkan di negeri. Itu mungkin buat generasi Z ya, buat jangan terpengaruh gitu oleh iklan. Iklan kan marak banget ya Iya, sekarang. benar. Seperti itu. Iya. Berarti kesimpulan singkatnya kita boleh tetap mempercantik diri kita, mengikuti perkembangan zaman kita, tetapi kita sebisa mungkin memilih produk dengan baik. Habis itu juga jangan merubah ciptaan Allah gitu ya. Maksudnya kayak kita pakai skincare yang jangan berlebihan gitu. Jadi nggak usah sampai misalnya tadi kayak Abi bilang operasi plastik gitu ya. Iya, benar. Jangan sampai berlebih. Kesederhanaan itu menunjukkan kita jangan berlebih. Ya dari Abi ada tambahan lagi? Udah tambahan kayaknya cukup ya. Iya, tapi kalau misalnya ini ya tadi buat saya moto itu cukup bagus buat kita Dipetik di itu. yes, artinya memang good looking yes gitu ya. Jangan sampai good looking no gitu. Good looking tapi no attitude. Iya, lagi kayak gitu. Tapi yang better itu attitude. Tapi nggak good looking juga salah juga gitu Iya, ya. sekarang Iya. kan ini Iya. apa tuh good looking. Harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Jangan sampai kita lihat bangsa yang tidak tidak bisa berhias diri, tidak bisa mempercantik diri. Mereka berbondong. Saya ingat waktu pas saya holiday di Jasina itu tempat Jawa Barat paling barat. Itu ketika ngopi, kebetulan di pinggir jalan desa ada mobil bagus, mobil Fortuner, terus mobil bos lah ya, lewat itu ke jalan desa. Saya pikir ini ada apa gitu ya. Nah, salah satunya itu ada paman saya yang memang dia itu bukan kepala desa, termasuk pamong kan. Nah, diundang untuk di balai desa. Nggak tahunya ya, yang unik dari cerita paman saya itu, ini bukan cari buah manggis tapi kulit manggis gitu. Dulu yang namanya kulit manggis itu kita makan manggisnya kulitnya dibuang. Tapi orang-orang kaya sekarang itu Iya, banyak penelitian pakai kulit manggis ya. dia cari pengumpul, kemudian ya itu bahwa teknologi itu bisa memperkaya diri dan mempercantik. Mungkin udah cukup dari kita wawancaranya. Iya. Kita udah mendapat jawaban yang Sangat-sangat lengkap cukup. Ya, sama masih belajar juga, dan ini hal yang baru juga buat saya kalau dia bikin kan. Biasanya hal-hal yang sifatnya memang gini juga jadi pembelajaran buat saya. Makasih juga buat Nabila dan kawan-kawannya dari UPH ya. Iya. Dan teman-teman berterima kasih. Maaf mengganggu waktu ngajar Bapak. Oh iya. Sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih ke Bapak Ihsan karena sudah meluangkan waktunya pada wawancara pada pagi hari ini. Ya. Saya langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana pandangan Ihsan terhadap penggunaan skincare yang berbahan herbal Pak? Pandangan Islam terhadap penggunaan skincare berbahan herbal, menurut para ulama dan juga saya pernah menanyakan ke guru saya, menurut para ulama dan
guru saya itu untuk pemakaian skincare berbahan herbal itu diperbolehkan asalkan kandungannya itu tetap bahan-bahannya itu berbahan yang tidak merusak kulit. Lalu juga bahan-bahannya itu halal dan juga suci. Gitu. Intinya itu sih, bahan-bahannya halal dan suci dan juga tidak merusak kulit. Contohnya yang dari merusak kulit itu kayak yang kandungan merkuri gitu ya Pak? Kandungan merkuri yang bisa merusak kulit itu, yang berbahaya buat kulitnya gitu. Saya juga pertanyaan yang kedua ya Bapak. Jika misalnya skincare yang digunakan itu mengandung alkohol, menurut hukum Islam itu bagaimana Pak? Kalau menurut hukum Islam itu ada dua pandangan. Jadi sebenarnya ada yang diperbolehkan dan ada juga tidak diperbolehkan. Dan itu juga tergantung jenis alkoholnya. Kalau alkoholnya itu yang dari khamar, itu yang minuman keras itu, itu tidak diperbolehkan jika ada kandungan dalam skincare itu dari minuman keras tersebut. Tapi kalau dari alkohol yang berbahan sintesis, kalau masalah itu yang dari fermentasi, itu diperbolehkan. Berarti kayak contoh jenis alkohol yang diharapkan itu yang kayak khusus di minuman keras gitu ya? Betul. Kalau yang kayak buat kan biasanya ada tuh alkohol yang buat obat gitu ya, kan, yang itu khusus buatan manusia gitu ya Pak. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga ya Bapak. Bagaimana cara Islam menyeimbangkan antara perawatan kulit dan kehalalan produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu Pak? Cara Islam menyeimbangkan antara produk skincare dan kehalalan produk yang digunakan. Biasanya menyeimbangkan itu yang pertama sih dilihat ingredients apa aja sih yang ada di dalam skincare tersebut, seperti itu. Dicari tuh, dicek tuh halal apa enggaknya gitu. Kan kita merawat tubuh itu kan dianjurkan ya oleh Allah, Rasulullah, karena an-nazafatu minal iman, kan kebersihan itu sebagian dari iman gitu. Seperti itu sih. Berarti kita harus lihat ingredientsnya yang digunakan dulu ya kan? Ya, ini bahan-bahannya apa, lalu ini bagus nggak buat kulit kita, cocok tidak, seperti itu. Terus kalau yang keempat itu Pak, bagaimana cara memastikan skincare yang kita pakai itu benar-benar halal Pak? Kita harus lihat dari segi apa Pak? Dari segi untuk melihat produk skincare itu benar-benar halal itu, ya tadi kita lihat ingredientsnya nih. Mengandung apa aja sih ingredientsnya, apakah ini bahan-bahan yang halal atau tidak, seperti itu. Lalu juga biasanya kan kalau di Indonesia ini ada namanya sertifikat halal. Nah dilihat tuh biasanya kadang-kadang ada produk itu yang belum ada sertifikat halalnya. Yang sudah pasti ada sertifikat halal biasanya ada tandanya tuh kan halal gitu. Mungkin itu sudah teruji seperti itu. Dan juga biasanya kalau di Indonesia itu ada namanya BPOM kan. Nah itu biasanya udah teruji lah, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Pak. Untuk pertanyaan terakhir itu, apakah merawat kulit termasuk bagian dari menjaga amanah tubuh dalam Islam? Ya, perawatan kulit itu termasuk menjaga amanah dalam Islam. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan hanya luarnya, tapi inner beauty-nya. Kan biasanya kan kulit itu memang harus dijaga banget ya, tapi yang paling penting adalah inner beauty-nya gitu. Dari dalam dulu, yang paling penting baru luarnya gitu. Jadi kalau untuk penggunaan skincare kita untuk di bagian luar itu harus dalam batas normal juga ya Pak? Nah, harus batas normal juga, nggak boleh berlebihan kayak gitu. Tetap kayak nerima. Betul. Dan juga misalnya tata caranya, misalnya pemakaiannya, misalnya harus harus cukur halus lah. Nah itu kan yang tidak diperbolehkan tuh gitu. Harus ada suntik-suntiknya yang misalnya suntiknya itu yang berbahaya, itu tidak boleh seperti itu. Oke Bapak, sekian mungkin pertanyaan yang bisa saya berikan ke Bapak. Atas waktunya terima kasih. Sama-sama.